Baiklah, teman-teman, kita melanjutkan materi structure kita. Jadi hari ini adalah materi terakhir di structure ya. Nah, sebenarnya kemarin itu adalah materi penutup untuk structure. Cuman karena ada materi satu lagi apa namanya? Lebih jelasnya adalah materi lanjutan dari conjunction. Oke. Materinya namanya adalah dependent clause atau anak kalimat. Oke. Jadi anak kalimat, teman-teman, itu adalah kalau teman-teman di soal atau di kalimat lah intinya gitu ya, menemukan susunan yang berupa conjunction subject predikat. Nah, conjunction-nya nanti itu conjunction yang selain fanboys ya, teman-teman. Jadi kalau ada conjunction selain fanboys, kemudian subjek, kemudian predikat, itu dia jadi satu, menempati satu posisi di dalam kalimat yang namanya disebut dengan dependent clause. Nah, contohnya di kalimat misalnya ya, teman-teman, I like the way you think. Atau misalnya I like the way you lie, misalnya kalau dari lagu ya. Nah, kalau I like the way you think, itu kalau diartikan saya suka caramu berpikir. Nah, atau saya suka bagaimana kamu berpikir. Nah, seperti itu ya. Nah, itu ada subjek I, predikatnya like, objeknya itu the way sampai thing, teman-teman. Jadi dari kata the sampai thing itu adalah objeknya. Nah, objeknya itu berupa CSP, conjunction the way, subjeknya you, predikatnya adalah think. Seperti itu. Contoh lagi ya. I was driving when you called last night. Nah, kalau diartikan, saya lagi nyetir ketika kamu nelpon tadi malam. Nah, itu kalau kita analisa subjek predikatnya, itu ada subjek I, predikatnya adalah was driving. Nah, kemudian setelahnya itu ada keterangan, teman-teman. Lebih tepatnya keterangan waktu ya. Kalau diartikan kan ketika kamu menelpon tadi malam, itu keterangan waktu. Nah, keterangan waktunya itu berupa CSP, conjunction when, subject you, predikatnya call. Nah, inilah yang disebut dengan anak kalimat. Oke? Contoh lagi, teman-teman. Contoh terakhir untuk anak kalimat. Ya, contohnya berbunyi, the man that you called last night works as a lawyer. Kalau diartikan, pria yang kamu telepon tadi malam bekerja sebagai seorang lawyer itu ini apa namanya? Pengacara seperti itu. Ya, jadi pria atau seorang laki-laki yang kamu telepon tadi malam itu bekerja sebagai pengacara. Seperti itu. Nah, CSP ini teman-teman yang warnanya hitam ini ya, ini adalah anak kalimat. Jadi pokoknya kalau teman-teman menemukan di dalam kalimat ada conjunction yang selain fanboys, terus diikuti subjek predikat fix itu adalah anak kalimat. Itu nanti dia menempati satu posisi kalimat, teman-teman. Jadi ini kalau kita analisa atau kita garis bawahi itu jadi satu gini. Ya, jangan dipisah-pisah seperti itu. Oke, jadi bisa dibilang dependent clause itu adalah CSP yang menempati satu posisi di dalam kalimat. Diingat-ingat ya, menempati satu posisi di dalam kalimat. Nah, posisi yang ditempati itu nanti, itu bisa di tempatnya noun, adverb, sama adjective. Jadi fungsinya anak kalimat atau dependent clause di dalam kalimat itu ada tiga, teman-teman. Yang pertama, dia bisa menjadi noun, atau kalau di buku itu namanya noun clause. Dia juga bisa menjadi adverb atau keterangan, atau kalau di buku namanya adverbial clause. Dia juga bisa menjadi adjective atau kata sifat ya. Nanti di buku namanya adalah adjective clause. Nah, mungkin teman-teman masih ingat nggak fungsinya kata benda di kalimat itu sebagai apa, teman-teman? Atau noun itu di kalimat eh, posisinya sebagai apa? Kalau ditempatkan dia sebagai apa? Ya, that's right. Kalau nggak subjek, ya objek gitu ya. That's right. Nah, nanti ada anak kalimat atau CSP yang menempati posisi itu. Jadi kalau nggak subjek sebagai objek. Nah, contohnya tadi adalah yang I like the way you think. Itu subjeknya adalah I, predikatnya adalah like. Nah, like itu kata kerja yang butuh objek, teman-teman. Nah, objeknya di situ berupa CSP, conjunction subject predikat. Nah, inilah yang disebut dengan noun clause. Ya, contohnya di sini yang sebagai objek seperti itu. Nah, kemudian kalau adverb itu nanti di kalimat fungsinya sebagai keterangan atau kalau dalam bahasa Inggris namanya complement gitu ya. Nah, contohnya tadi adalah yang di kalimat I was driving when you called last night. Kalau diartikan saya tadi malam sedang nyetir ketika kamu menelpon. Nah, ketika kamu menelpon itu adalah keterangan waktu.
Seperti itu. Dan yang terakhir, dependent clause itu juga atau anak kalimat ya, CSP tadi itu juga bisa berfungsi sebagai adjektif. Ada yang masih ingat teman-teman? Fungsinya adjektif itu sebagai apa? Materi kita chapter 6 tuh. Kata sifat itu fungsinya sebagai apa, teman-teman? Atau yang punya sifat itu apa? Sambil kita review sedikit ya. Oke, sepertinya lupa semua, nggak apa-apa. Jadi fungsinya kata sifat itu teman-teman cuma satu, ya, yaitu menjelaskan kata benda. Yang punya sifat itu cuma benda, teman-teman. Oke, kata kerja nggak bisa disifati, kata sifat juga nggak bisa disifati gitu. Jadi yang bisa dijelaskan oleh kata sifat hanyalah kata benda atau yang punya sifat itu cuman kata benda. Jadi anak kalimat atau dependent clause yang fungsinya menjadi adjektif ini nanti dia tidak bisa berdiri sendiri di dalam kalimat. Pasti sebelumnya adjective clause itu harus ada kata benda yang dijelaskan. Ya, jadi cara mengenalinya adjektif seperti itu, teman-teman. Maksudnya adjective clause ya, atau CSP yang fungsinya sebagai adjektif, pasti sebelumnya conjunction-nya nanti ada kata benda yang dijelaskan. Contoh, yang di kalimat, the man that you called last night works as a lawyer. Pria yang kamu telepon tadi malam bekerja sebagai seorang pengacara. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis anak kalimat di dalam kalimat beserta fungsinya. Ya, jadi dia bisa jadi noun, subjek atau objek, tempatnya di kalimat ya. Dia juga bisa jadi keterangan, nanti di kalimat ya tempatnya sebagai keterangan, gitu ya, teman-teman. Dia juga bisa jadi adjektif, tempatnya di kalimat nanti selalu nempel dengan kata benda. Jadi setelah suatu kata benda, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat, teman-teman. Ya. Jadi conjunction sebentar, conjunction. Nah, conjunction yang pertama, maaf teman-teman. Conjunction yang pertama, maaf ya, sebentar. Conjunction yang pertama itu dari keluarganya noun clause dulu atau anak kalimat yang fungsinya sebagai kata benda dulu. Yaitu yang pertama ada that yang artinya bahwa, teman-teman. Nah, that yang artinya bahwa itu boleh muncul di paling depan nggak masalah, ya. Kemudian if atau whether. If di sini bukan artinya jika atau seandainya ya. Karena kalau if yang artinya jika atau seandainya itu conjunction-nya adverbial clause atau adverb clause. Nah, if di sini artinya adalah apakah, sama kayak whether. Itu conjunction, teman-teman. Atau kalau teman-teman menemukan kata tanya atau 5W1H, ya, itu bisa semuanya jadi conjunction miliknya noun clause. Seperti itu. Jadi that yang artinya bahwa, kemudian if atau whether artinya apakah, sama question words atau 5W1H dan teman-temannya itu, teman-teman. Kata tanya itu ya. Itu bisa jadi conjunction-nya noun clause. Nah, sekarang sebentar. Sepertinya ada yang bertanya. Contoh kalimat pakai if, sir. Contoh ya, teman-teman. Saya tidak tahu apakah misalnya, teman-teman. Dalam bahasa Indonesia dulu ya. Atau saya penasaran gitu ya. Saya penasaran apakah saya bisa pinjam 100, contoh ya teman-teman. Saya bisa pinjam 100. For example, nah ini kalau ditranslate, I wonder atau I'm wondering, boleh, tapi lebih tepat atau lebih umum kita pakai I wonder. Itu kata kerja ya, wondernya teman-teman. Apakahnya di sini pakai if. I wonder if, pakai whether juga nggak masalah. Jadi I wonder if I can owe 100,000 misalkan. Jadi saya penasaran apakah saya bisa pinjam 100 atau saya bisa berhutang 100 misalnya seperti itu. Nah, ini contoh conjunction penggunaan if seperti itu, Miss. Sorry. Ya, seperti itu, Miss. Gimana, apakah dapat? Oke, dapat ya. Baik, kita lanjut ke conjunction yang dipakai oleh adverbial clause, teman-teman. Nah, kalau conjunction adverbial clause itu banyak banget, teman-teman ya. Bahkan nggak cukup kalau kita masukkan ke dalam satu PPT, maksudnya satu slide itu nggak cukup. Nah, di sini contoh aja ya, kita punya after artinya setelah, although artinya meskipun, sama kayak though aja, ataupun even though, itu sama arti, teman-teman, sinonim gitu ya. Although, though, ataupun even though, itu conjunction artinya sama-sama meskipun.
Kemudian ada as artinya ketika, as if artinya seolah atau ibarat seperti itu. As long as artinya selama, before artinya sebelum, because artinya karena, if artinya jika atau seandainya. Nah, itu miliknya adverb ya, bukan miliknya noun clause. Kalau if yang punya noun clause artinya apakah. Kemudian ada juga in case, itu artinya seandainya nanti. In order that artinya supaya. Provided biasanya ada that-nya, teman-teman. Biasanya provided that, itu artinya asalkan. Since artinya karena atau sejak. Jadi since itu bisa artinya karena, bisa artinya sejak ya, teman-teman, tergantung konteks seperti itu. So that artinya sehingga, unless artinya kecuali jika. Until artinya sampai, when artinya ketika, whenever artinya kapanpun, where artinya di mana, whereas artinya namun, while artinya sedangkan ataupun juga bisa di tengah-tengah gitu ya. Dan masih banyak lagi. Banyak banget conjunction yang miliknya adverbial clause. Atau umumnya conjunction itu sebenarnya miliknya adverb, teman-teman. Ya, umumnya, nggak semua ya. Cuman dikit yang punyanya noun sama punyanya adjective. Nah, itu tadi adalah miliknya adverbial clause. Kemudian yang terakhir miliknya adjective clause. Nah, kalau adjective clause itu ada that, which, sama who. Artinya sama-sama yang ya, teman-teman. Nah, cuman ada bedanya. Bedanya adalah kalau that itu benda sebelumnya yang dijelaskan, itu boleh benda apapun. Asalkan jangan dikasih koma. That ini tidak boleh sebelumnya ada komanya. Jadi kalau teman-teman menemukan ada that kok sebelumnya ada komanya, berarti itu bukan conjunction yang, teman-teman. Ya, karena conjunction that, entah itu yang artinya yang atau bahwa, itu sebelumnya nggak boleh dikasih koma. Nah, kalau teman-teman ada koma kok setelahnya ada that, fix itu kata ganti atau kata sifat. Yang artinya itu, bukan artinya yang atau bahwa. Ya, karena that itu artinya banyak, teman-teman. Kemudian yang berikutnya ada which. Which itu artinya sama-sama yang, dia untuk menjelaskan kata benda sebelumnya, yang mana bendanya itu adalah benda selain manusia. Bisa pensil, atau misalkan binatang yang kita nggak tahu cewek cowoknya. Ya, itu pakai which. Tapi kalau misalkan binatang kita sudah tahu cewek cowoknya, teman-teman. Betina jantannya itu kita pakai who nggak apa-apa. Ya, karena who itu umumnya dipakai untuk kalau kita sudah tahu cewek cowoknya atau biasanya dipakai manusia. Binatang itu biasanya nggak apa-apa pakai who, tapi yang sudah kita sudah pasti tahu itu cewek atau cowoknya, seperti itu. Ya, kalau kita nggak tahu cewek cowoknya itu pakainya which, bukan who. Dan which sama who itu boleh sebelumnya dikasih koma, teman-teman. Boleh juga tidak. Yaitu bedanya which, who sama that. Kalau that nggak boleh sebelumnya dikasih koma pas gitu ya. Kalau which sama who boleh dikasih koma, boleh tidak. Tergantung informasinya nanti penting atau tidak. Seperti itu. Nah, whom itu yang berikutnya ya, ada whom, teman-teman. Itu artinya juga yang. Nah, kenapa kok yang atas itu tebel, yang bawah kok nggak tebel? Karena ada bedanya. Nanti saya jelaskan setelah ini bedanya ya. Kemudian yang berikutnya ada whose yang diikuti noun. Nanti artinya adalah yang nounnya. Misalkan whose car itu yang mobilnya. Ada juga misalnya whose wife yang istrinya. Whose computer yang komputernya. Seperti jadi yangnya ya. Whose diikuti kata benda, teman-teman. Kemudian ada juga where artinya di mana. When artinya ketika. Ya. Nah, hati-hati teman-teman ya dengan kata which yang sebelumnya ada preposisinya. Oke, jadi di sini kata benda terus ada preposisi diikuti which. Itu beda arti dengan which yang misalkan nih teman-teman menemukan kata in which. Itu beda dengan which aja. In which itu artinya sama dengan where, teman-teman. Sama dengan di mana. Ya, sedangkan misalkan ada from which, at which itu beda arti dengan yang which saja. Ya. Nah, kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena teman-teman, which ini termasuk ke salah satu conjunction yang setelahnya itu bisa langsung diikuti predikat. Karena beberapa conjunction itu ada yang setelahnya bisa langsung diikuti predikat. Karena dia merangkap sekaligus menjadi subjek. Nah, conjunction apa aja yang bisa merangkap sekaligus menjadi subjek? Nah, ini ya teman-teman. Yang pertama ada which, who, that yang artinya yang. Nah, itu setelahnya diikuti predikat nggak masalah. Oke, karena which, who, that itu bisa merangkap fungsi sekaligus menjadi subjek. Nah, intinya gini, salah satu setelahnya harus hilang. Entah subjeknya atau objeknya. Ya, teman-teman. Misalkan kalau setelahnya predikat, setelahnya conjunction-nya kok sudah ada objeknya, maka yang harus dihilangkan adalah subjeknya.
Ya. Nah, tapi kalau misalnya kata kerjanya tidak butuh objek, yang berarti yang harus hilang adalah subjeknya. Nah, gimana kalau predikatnya pasif, Sir? Pasif kan nggak boleh dikasih objek. Nah, berarti yang harus hilang adalah subjeknya. Intinya nggak boleh lengkap setelahnya which, who, that, whose, noun, what, who, sama whatever, sama whoever ini ya, teman-teman. Setelahnya subjek atau objek, salah satu harus ada yang hilang. Kalau kata kerjanya tidak butuh objek, maka yang harus hilang adalah subjeknya. Nah, ini tidak perlu teman-teman hafal, silahkan difoto dulu. Sambil mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu karena materi sudah selesai. Sebelum kita lanjut ke materi pemendekan. Silahkan kalau ada pertanyaan sambil difoto dulu, teman-teman. Sepertinya tidak ada pertanyaan ya, teman-teman. Sorry, ada pertanyaan ternyata. Mister, apabila setelah that ada subjek lagi, apakah bisa atau pemborosan? Nah, that yang artinya yang, itu setelahnya ada subjek nggak masalah, Mister. Cuman objeknya nanti yang harus hilang. Jadi salah satu harus hilang, Mister. Entah subjek setelahnya that atau objek nanti setelahnya predikat setelahnya that. Nah kan that itu yang artinya yang, teman-teman. Atau conjunction lah ya. Conjunction itu kan pemakaiannya gini, conjunction, subjek, predikat. Nah kalau predikatnya butuh objek, biasanya itu kan dikasih objek. Nah, tapi untuk conjunction yang ini, yang di dalam yang di layar teman-teman ini pengecualian. Salah satu entah subjek atau objek harus dihilangkan. Nah, kalau nanti teman-teman lihat di kalimat kok sudah ada objeknya pakai conjunction ini, berarti subjek harus hilang, ya. Nah, tapi kalau misalkan predikatnya tidak butuh objek kan berarti memang nggak boleh ada objeknya, ya kan? Berarti yang harus hilang adalah subjeknya. Makanya which is itu boleh, benar teman-teman. Which is itu boleh. Karena is itu adalah kata kerja yang tidak butuh objek. Ya, jadi kata kerja yang tidak butuh objek itu kalau pakai which, who, that yang artinya yang, pasti setelahnya nggak ada subjeknya atau hilang. Misalnya kata occur, yang terjadi gitu ya. Kita nggak bisa bilang that it occur, nggak bisa. Pasti that occur atau that occurs misalnya, atau that occurred misalnya, seperti itu. Gimana Mister? Apakah menjawab pertanyaan atau kepanjangan mungkin? Dapat nggak dari penjelasan? Dapat ya, oke. Thank you Mister. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Silakan. Tapi hati-hati dengan that yang artinya bahwa ya, teman-teman. That yang saya barusan sampaikan itu ketika that artinya yang. Nah, that yang artinya yang itu pasti sebelumnya ada kata benda yang dijelaskan. Kalau sebelumnya nggak ada kata benda, kok ada that, berarti itu artinya bahwa kalau dia conjunction ya, teman-teman. Nah, kalau yang artinya bahwa nggak boleh ada yang hilang. Seperti itu. Itu bedanya that yang artinya yang sama that yang artinya bahwa. Seperti itu. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Nah, kita lanjut ke pemendekan anak kalimat. Jadi anak kalimat atau conjunction subjek predikat tadi itu bisa kita pendekkan, teman-teman. Ya. Jadi aturannya beda-beda, tergantung anak kalimat jenis apa. Nah, nanti cara pemendekannya bagaimana. Yang pertama kita belajar dulu atau bahas dulu eh, pemendekan anak kalimat yang fungsinya sebagai noun atau noun clause. Nah, nanti kalau ada conjunction subjek predikat di noun clause, ya, dan subjeknya itu sama dengan subjek yang tidak terikat sama conjunction. Kan subjek predikat, conjunction subjek predikat, misalnya gitu ya, teman-teman. Nah, subjek yang setelahnya conjunction sama subjek yang sebelumnya conjunction itu kok sama. Itu bisa kita pendekkan. Jadi itu syarat pemendekan anak kalimat ketika subjeknya sama gitu ya. Nah, nanti cara memendekkannya, conjunction-nya harus tetap ada, teman-teman. Terus subjeknya nanti yang hilang setelahnya conjunction ya, karena kan subjeknya tadi sama. Nggak perlu disebutkan lagi, nggak apa-apa, kita hilangkan. Nah, tapi kalau subjeknya dihilangkan, predikat harus kita rubah menjadi to verb 1. Seperti itu. Ya, contoh teman-teman. Maaf. Misalnya kalimatnya berbunyi, I don't know what I should do. Saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Nah, itu subjeknya sama-sama I.
ya kan? Yang pakai conjunction sama yang tidak pakai conjunction sama-sama I. Nah, karena sama-sama subjeknya, maka kita bisa pendekkan. Jadinya, maaf, kepencet lagi. I don't know what to do. Artinya sama. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Cuman kalau teman-teman lihat di situ, setelahnya what itu bukan subjek predikat, teman-teman, tapi to verb 1. Ya, jadi kalau seperti ini adalah pemendekan dari conjunction subjek predikat. Seperti itu. Nah, tapi kalau misal subjeknya beda, contohnya I don't know what he should do. Saya tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Nah, kan subjeknya beda. Ini tidak bisa di-reduce. Jadi harus berbentuk seperti ini saja. Bentuknya cuma satu ini. Oke. Jadi syaratnya bisa di-reduce ketika subjeknya sama. Ya. Nah, itu tadi adalah pemendekan dari noun clause. Nanti conjunction sama to verb 1 aja, teman-teman. Oke. Nah, sekarang pemendekan dari adverbial clause. Nah, adverb clause juga bisa dipendekkan, teman-teman. Nanti cara memendekkannya adalah, misalnya nih, teman-teman menemukan conjunction subjek predikat yang fungsinya sebagai adverb clause. Teman-teman harus lihat dulu, predikatnya itu aktif, pasif, atau to be. Ya, karena masing-masing predikat itu caranya memendekkan beda nanti. Nah, kalau misalnya, teman-teman, predikatnya itu aktif, ya, misalnya predikat setelah conjunction itu aktif, maka nanti ini subjeknya juga harus sama ya yang bisa dipendekkan. Maka nanti subjek hilang, predikatnya kita rubah jadi verb ing. Jadi nanti tinggal conjunction verb ing. Seperti itu. Contoh ya, teman-teman. When it unveiled the Model S in 2012, I'm sorry, 2012 maksud saya, Tesla set a new standard for electric vehicles. Kalau diartikan, ketika Tesla meluncurkan Model S di tahun 2012, dia atau Tesla memulai standar baru untuk kendaraan elektrik. Nah, itu kan subjeknya sama-sama Tesla, teman-teman. Ya kan, cuman yang satu diganti it gitu aja nggak apa-apa. Nah, nanti yang setelah conjunction itu bisa kita pendekkan. Jadinya karena dia aktif ya, karena dia punya objek di situ berarti dia aktif, teman-teman. Ini verb 2. Oke, artinya meluncurkan. Berarti nanti kalau kita pendekkan jadinya when unveiling the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Kalau diartikan sama, ketika meluncurkan Model S di tahun 2012, Tesla set di sini adalah memulai gitu ya. Jadi memulai standar baru untuk kendaraan listrik. Nah, kalau teman-teman lihat setelah when itu nggak ada subjek predikat, teman-teman. Ya, itu adalah pemendekan. Sebenarnya ada subjek predikat sebelumnya. Karena subjeknya sama, tidak perlu disebutkan lagi nggak masalah. Jadi makanya dipendekkan atau direduce. Itu kalau predikatnya aktif. Kalau predikatnya pasif, misalnya ya, teman-teman. When it was discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Ketika dia ditemukan dulu, radium menjadi elemen baru gitu ya di bidang radioterapi. Nah, itu kalau kita pendekkan nanti jadi when diikuti verb 3, conjunction diikuti verb 3 karena dia pasif predikatnya, teman-teman. Nah, nanti jadinya when discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Jadi ketika ditemukan dulu, radium menjadi sebuah elemen gobrakan baru gitu ya di bidang radioterapi seperti itu. Jadi kalau pasif tinggal conjunction langsung verb 3 ya. Nah, kalau misalnya predikatnya to be gimana, Sir? Kalau predikatnya to be, maka to be tidak perlu dirubah, teman-teman. Jadi tinggal conjunction sama informasi setelahnya to be-nya saja. Ya. Contoh kalimatnya berbunyi, when we are in Rome, we should do as the Romans do. Kalau diartikan ketika kita berada di Roma, kita harus bersikap seperti orang-orang Roma. Ini sama kayak kalau peribahasa di kita, di mana di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung seperti itu, teman-teman. Nah, nanti kalau kita pendekkan jadinya, when in Rome, we should do as the Romans do. Jadi nggak ada verb-nya di setelahnya when. Ya, karena predikatnya tidak punya arti, hanya to be saja. Are kan to be, teman-teman. Ya kan? Dan dia nggak punya arti, maka nggak perlu dibentuk verb ing atau verb 3. Dan nggak bisa juga kan dibentuk verb 3 apalagi seperti itu. Masa when been in Rome kan nggak enak. Seperti itu.
Nah, itu tadi adalah pemendekan dari adverb clause. Jadi tergantung predikatnya apakah aktif atau pasif atau to be, ya. Dan yang terakhir pemendekan dari adjective clause. Nah, adjective clause ini hanya bisa dipendekkan ketika, teman-teman, setelah conjunction langsung diikuti predikat. Atau kita bisa bilang which who that-nya itu merangkap sekaligus menjadi subjek. Ya, jadi langsung diikuti predikat. Nah, ini bisa kita pendekkan. Nah, tapi nanti bedanya dengan noun clause sama adverb clause, di adjective clause ini conjunction-nya nanti jadi hilang, teman-teman. Ya, jadi which who that-nya nanti hilang. Nah, itu juga tergantung predikat. Kalau predikatnya aktif, nanti dia akan berubah menjadi verb ing, predikatnya. Kalau predikatnya pasif, nanti langsung berubah jadi verb 3. Nah, kalau predikatnya berupa to be, maka tinggal hapus to be-nya. Tinggal informasi setelahnya to be dan biasanya diapit oleh 2 koma. Informasi itu kita sebut biasanya dengan aposisi. Atau kalau di buku biasanya disebut apositif. Ada juga yang nyebutnya apposition. Cuma nama, intinya informasi tambahan gitu ya. Nah, contohnya misalnya teman-teman, kalau yang aktif dulu ya, Tesla, which employs over 70,000 individuals worldwide, is renowned for its innovative electric vehicle technology. Kalau diartikan, Tesla yang mempekerjakan lebih dari 70.000 orang di seluruh dunia, dikenal atau terkenal karena atau terkenal untuk teknologi kendaraan listrik inovatifnya. Nah, nanti kalau kita pendekkan karena di situ aktif, which employs, itu kan aktif teman-teman. Maka which hilang, employ-nya kita jadikan verb ing. Jadinya Tesla employing over 70,000 individuals worldwide is renowned for its innovative electric vehicle technology. Artinya sama. Ya, jadi sekarang menjawab ya teman-teman, kenapa verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa menjadi predikat? Karena sebenarnya dia adjektif, pemendekan dari adjective clause. Oke, nah adjektif nggak bisa jadi predikat. Nah, ini namanya bukan gerund teman-teman, ini participle namanya ya. Kalau yang gerund nggak boleh ada kata benda, nanti jadi double, jadi pemborosan. Karena verb ing fungsinya 2, kalau nggak jadi kata sifat, contohnya seperti ini, ya gerund. Kalau gerund nggak boleh ada kata bendanya, sebelumnya maksudnya, nanti jadi double. Ya. Nah, kalau predikatnya pasif, contoh teman-teman, Tesla, which was founded in 2003, revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Kalau diartikan kurang lebih Tesla yang ditemukan atau yang didirikan, found itu mendirikan, founded itu didirikan gitu ya. Tesla yang didirikan di tahun 2003 merevolusikan gitu ya industri otomotif dengan kendaraan listrik pertamanya seperti itu. Nah, karena di situ setelah which predikatnya pasif, kalau mau kita pendekkan atau reduce, nanti jadi which hilang, was founded tinggalkan verb 3-nya aja. Jadi founded-nya aja, teman-teman. Jadinya, Tesla founded in 2003 revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Kalau diartikan sama, Tesla yang didirikan di tahun 2003 dan seterusnya. Ya, teman-teman. Jadi verb 3 yang berdiri sendiri itu juga pemendekan dari adjective clause. Dia sebagai adjektif. Nah, kalau verb 3 yang berdiri sendiri di kalimat, itu fungsinya hanya bisa menjadi adjektif. Makanya dia juga nggak bisa jadi predikat. Ya, predikat kan nggak bisa dari adjektif. Cuma bisa dari verb. Ya kan, teman-teman? Oke, lanjut. Sekarang kalau predikatnya berupa to be, ya, teman-teman kan to be nggak punya arti tuh. Nggak bisa diingkan, nggak perlu juga di verb 3 kan. Seperti itu. Nah, nanti kalau kita mau pendekkan adjective clause-nya, hilangkan to be-nya. Contoh, teman-teman. Tesla, which is a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation. Kalau diartikan, Tesla yang merupakan atau yang adalah sebuah pioner atau apa ya, sebuah perusahaan pioner atau pencetus gitu ya, kendaraan listrik, itu memimpin di bidang transportasi berkepanjangan seperti itu. Nah, karena di situ predikat setelah conjunction which-nya itu adalah is atau to be ya, maka kita hilangkan saja semuanya. Jadi which is kita hilang, teman-teman. Tinggal informasi setelahnya is. Jadinya Tesla, a pioneer in electrical vehicles,
leads in sustainable transportation. Artinya ini sama, teman-teman. Hanya bedanya yang bawah nggak pakai conjunction seperti itu. Nah, itu tadi adalah pemendekan dari anak kalimat atau dependent clause. Oke, nah ini sering keluar teman-teman di soal yang asli dari TS. Ada conjunction kok nggak ada subjek predikat setelahnya. Nah, berarti itu adalah pemendekan. Di soal yang dari lembaga nanti juga teman-teman akan menemukan satu soal pemendekan anak kalimat. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke contoh penerapannya di kalimat ya, atau di soal teman-teman. Kurang lebih nanti soalnya seperti ini ya. Nah, jadi teman-teman seperti biasa dicari predikat dulu, di situ ada belief, subjeknya some ecologists, cari predikat lagi ternyata ada will be lost. Itu predikat, subjeknya adalah more than 50% of existing species. Itu subjeknya. Berarti di sini kita butuh conjunction saja, teman-teman. Charlie salah, Delta salah ya langsung karena ada predikat lagi. Kita nggak butuh predikat lagi. Kita cuma butuh conjunction saja. Jadi antara alpha atau bravo. Ada yang tahu jawabannya alpha atau bravo, teman-teman? Ya, bravo ya. Betul, jawabannya bravo, Mas. Atau teman-teman gitu ya. Nah, kenapa? Teman-teman bisa misalkan dengan dibaca kok enak yang bravo. Nah, mungkin karena itu yang saya maksud dengan insting, teman-teman. Insting itu kalau teman-teman udah pernah ketemu, benernya dipakai entah di speaking, entah di film, entah di lagu. Misalnya ada kata believe that. Nah, ya udah, eh, jawabannya berarti yang itu. Kok nggak ada believe because kayaknya nggak ada, nggak enak. Nah, berarti itulah yang saya maksud dengan insting, teman-teman. Nah, cuman insting itu saran saya harus dibentuk ya. Banyak-banyak latihan, di apa namanya, dicari benernya kenapa, kenapa nanti lama-lama akan di luar kepala atau yang saya sebut dengan insting tadi. Oke, ya jawabannya adalah yang bravo karena di setelahnya believe itu butuh objek. Nah, objek itu dibuatnya dari kata benda. Kalau kita mau masukkan conjunction subjek predikat, maka carikan yang noun clause. Nah, A sama yang bravo, conjunctionnya noun clause adalah yang bravo. That di situ artinya bahwa atau yang, teman-teman, pertanyaan saya. Karena that kalau conjunction bisa artinya bahwa, bisa artinya yang. Nah, pertanyaan saya, that itu artinya bahwa atau yang? Ya, that's right. Bahwa ya, betul. Karena that yang artinya yang, itu gampang banget cara cara mengenalinya. Sebelumnya harus ada kata bendanya, sedangkan sebelumnya titik-titik itu bukan kata benda. Believe kan artinya kata kerja. Sorry, artinya mempercayai, dia kata kerja. Ya kan? Berarti that itu nggak mungkin artinya yang. Oke. Kemudian setelahnya that tadi yang artinya yang kan setelahnya harus hilang salah satu, entah subjek entah objek. Nah, di sini kata kerjanya pasif, teman-teman. Artinya kan nggak boleh punya objek. Jadi yang harus hilang harusnya adalah subjeknya. Nah, berarti ini bukan yang karena di situ ada subjeknya. Cara mengenalinya seperti itu. Berarti ini artinya adalah bahwa. Betul. Nanti kalau diartikan, beberapa ahli ekologi percaya bahwa lebih dari 50% spesies yang ada akan hilang di dalam 100 tahun berikutnya. Oke. Contoh soal berikutnya, teman-teman. Caranya sama. Kita cari predikat dulu. Di situ ada stance. Subjeknya adalah a character. Ada others, tapi ini kita anggap satu aja ya, teman-teman. Karena sebelumnya nggak ada subjek lagi. Dia hanya dihubungkan sama fanboys N. Yang mana itu kita anggap satu aja kalau ada seperti itu. Kemudian ada predikat lagi yaitu is delivering. Subjeknya adalah karakter di setelah koma. Nah, berarti di sini kita butuh conjunction. Cari A, B, C, D yang conjunction antara Charlie atau Delta. Alpha nggak bisa karena dia preposisi ya, teman-teman. Apalagi Bravo itu predikat. Predikat itu tidak boleh muncul di depan sendiri di kalimat kalau di soal structure TOEFL. Ya. Nah, berarti antara Charlie atau Delta. Kira-kira nih, teman-teman. Jawabannya Charlie atau Delta kalau menurut teman-teman. Ditulis di chat ya. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang Delta. Kenapa? Karena which yang Charlie itu conjunctionnya adjective clause, teman-teman. Nah, sedangkan adjective clause itu sebelumnya harus ada kata bendanya. Ya kan? Nah, sebelumnya nggak ada kata bendanya, berarti kita nggak bisa pakai adjective clause. Kita pakainya adverb clause. Oke, kalau adverb itu pindah di depan nggak apa-apa, teman-teman. Contoh ya, saya bertemu Mr. P kemarin. Nah, kalimat itu ada kata keterangan waktu yaitu kemarin. Kemarin itu kalau kita pindah ke depan nggak masalah. Jadinya, kemarin saya ketemu Mr. P.
Ya kan? Nah, jadi keterangan itu tempatnya boleh di belakang, boleh juga dipindah di depan. Biasanya kalau dipindah di depan, nanti setelahnya dikasih koma dulu, baru nabrak subjek predikat inti atau induk kalimatnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, nanti kalau diartikan, ketika seorang karakter di sebuah drama berdiri sendiri di atas panggung dan menyatakan isi pikirannya dengan keras gitu ya. Karakter tersebut sedang menyampaikan yang disebut dengan soliloquy. Ini bahasa Indonesia saya nggak tahu ya, teman-teman, mohon maaf. Nah, itu tadi eh, contoh, sorry, satu lagi teman-teman. Contoh untuk materi anak kalimat. Caranya sama, dicari predikat dulu. Di situ ada was named, subjeknya Pike speak, kemudian ada predikat lagi. Describe di sini dia verb 2, teman-teman. Kenapa? Karena setelahnya ada kata ganti sebagai objek. Nggak mungkin ini verb 3, karena verb 3 yang berdiri sendiri kan pasif. Pasif itu tidak boleh punya objek. Nah, kalau ada objeknya berarti dia aktif. Dia verb 2. Verb 2 hanya bisa jadi predikat. Artinya di sini kita butuh conjunction dan subjek. Nah, di pilihan ganda, conjunction yang dipakai adalah who, teman-teman, yang artinya yang. Yang saya sampaikan tadi ya, conjunction who itu bisa merangkap sekaligus menjadi subjek. Nah, apakah dia merangkap sekaligus menjadi subjek atau tidak? Kita lihat kata kerja setelahnya punya objek atau tidak. Kalau sudah punya, berarti kita nggak butuh subjek. Karena conjunction who itu bisa merangkap sekaligus menjadi subjek. Artinya yang delta nggak bisa ya. Tapi sebenarnya soal ini bisa kita jawab dengan materi hari kedua, teman-teman. Yaitu menghitung conjunction subjek predikatnya itu sebenarnya sudah bisa. Karena kalau kita lihat ternyata di pilihan A, B, C, D, cuman satu pilihan saja yang tidak memiliki predikat lagi, yaitu yang Bravo. Nah, kalau yang alpha itu salahnya karena dia ada kata is, ya kan? Nah, kalau ada is nanti predikatnya double. Jadi kita nggak butuh predikat lagi ya, karena sudah ada verb 2. Kalau yang Charlie sama, ada is lagi teman-teman. Predikat lagi. Delta juga sama, ada is lagi. Kita nggak butuh predikat lagi, nanti predikatnya 3. Kalau predikatnya 3, kita butuh 2 conjunction. Di soal nggak ada conjunction, di pilihan ganda conjunction cuma 1. Berarti artinya yang ada predikatnya lagi itu salah semua. Jadi jawabannya yang Bravo. Ya. Nah, nanti kalau dibaca atau kalau diartikan, Pike Peak dinamai atas Zebulon Pike, yaitu penjelajah yang menemukannya, yang menemukan Pike's Peak atau puncak Pike, seperti itu. Nah, dari ketiga contoh soal tadi, mungkin ada yang pengen ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum kita lanjut ke latihan soal. Silahkan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, dicoba dulu teman-teman. Silahkan, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Boleh jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama sedapatnya teman-teman dulu ya. Sepertinya belum ada jawaban. Baik, kalau gitu kita bahas bersama teman-teman. Seperti biasa, cari predikat dulu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb SES, yaitu causes, artinya menyebabkan. Kemudian, subjeknya adalah drinking water, artinya air minum. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalimat sudah lengkap, teman-teman. Nah, kalau kita lihat titik-titik berada di setelah objeknya gerund. Maksud saya bukan. Ini drinking di sini gerund, tapi dia bukan intinya ya. Dia adalah noun adjunct, teman-teman. Karena artinya air minum atau air untuk minum. Di sini ada kata benda, excessive amounts of fluorides. Ini tidak bisa kita biarkan tetap jadi kata benda. Nah, kita cek aja satu-satu ya. Yang alpha ada kata containing. Itu adalah pemendekan dari kata that contains. Jadi kemungkinan alpha bisa, teman-teman. Kita tahan dulu. Kalau yang Bravo itu ada conjunction tapi setelahnya tidak ada subjek predikat lagi. Dan in which itu adjective clause yang tidak bisa dipendekkan. Yang saya sampaikan tadi ya.
Which kalau sebelumnya ketambahan preposisi itu artinya sudah berbeda, teman-teman. In which itu sama dengan when, sama dengan where, ya, di mana. Yang mana tidak bisa dipendekkan kalau miliknya adjective clause. Jadi bravo nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie ada predikat lagi, itu verb SES ya. Sedangkan nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, artinya Charlie nggak bisa. Nah, kalau yang delta, sebenarnya kalau kita masukkan di titik-titik, kalau patokannya kita cuma kata benda sebelumnya, itu benar. Tapi yang delta ini adalah jebakan, teman-teman. Yang menjadi jebakan adalah predikatnya. Maksudnya yang jadi petunjuk salahnya ya. Predikatnya di situ adalah pasif, to be verb 3. Ya kan? Sedangkan pasif itu tidak boleh punya objek. Materi kita chapter 3. Sedangkan di setelah titik-titik itu ada objeknya, yaitu excessive amounts of fluorides. Kalau diartikan jumlah berlebihan dari fluoride. Nah, berarti jawabannya yang alfa ya. Nanti kalau dibaca air minum yang mengandung sama kayak that contains. Jadi air minum yang mengandung jumlah berlebihan dari fluoride dapat menyebabkan enamel dari gigi untuk menjadi lapuk dan patah gitu ya. Meninggalkan dampak noda atau bercak seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Oke. Dan ada jawaban bravo dan saya lihat semua menjawab bravo. Ya, betul teman-teman. Jawabannya bravo. Good job. Jadi di situ ada predikat is ya, subjeknya a computer, kemudian di situ tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek dua predikat. Kalau kita lihat yang alpha salah karena dia ada predikat lagi tapi nggak ada conjunction sebelumnya. Kalau yang bravo ada conjunction that yang mana dia sekaligus menjadi subjek. Artinya that di sini yang ya, teman-teman. Nah, bagaimana saya bisa tahu? Karena sebelum titik-titik ada kata benda yaitu mesin. Mesin kan kata benda, teman-teman. Ya kan? Nah, berarti that-nya di situ bukan artinya bahwa, tapi artinya that di situ adalah yang. Dia adjective clause. Yang mana dia merangkap sekaligus menjadi subjek atau objek. Nah, kalau setelahnya sudah ada objeknya, maka dia jadi subjek. Berarti langsung diikuti predikat. Jadi jawabannya yang bravo. Nah, kalau yang Charlie di situ ada conjunction yang sekaligus menjadi subjek ya, karena di situ sudah ada objeknya, tapi dimasukkan subjek lagi. Nah, double subjek nanti teman-teman. Charlie nggak bisa. Kalau yang delta itu double objek. Jadi ada conjunction, subjek, predikat. Nah, tapi objeknya ada dua. It sama information nggak bisa. Oke, jawabannya yang bravo. Nanti kalau jadi that processes itu bisa kita pendekkan ya, teman-teman. Jadinya processing. Kita bisa bilang a computer is a fast electronic machine that processes information, atau a computer is a fast electronic machine processing information according to a stored sequence called a program. Kalau diartikan, sebuah komputer adalah sebuah mesin elektronik cepat yang memproses informasi berdasarkan pada sebuah urutan yang disimpan yang dinamakan atau yang disebut dengan sebuah program. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Ada jawaban Charlie dan kita cek bersama. Seperti biasa, cari predikat dulu. Di situ ada classify, subjeknya scientist. Sebelumnya scientist itu ada conjunction, teman-teman. One way di situ fungsinya sebagai conjunction ya, sama kayak the way. Itu conjunctionnya noun clause. Oke. Nah, ada predikat lagi is. Subjeknya yang mana subjeknya dari is ini? Adalah one way scientist classify living organisms. Ini adalah noun clause yang fungsinya sebagai
subjek, teman-teman. Jadi CSP fungsinya sebagai subjek, ya kan? Jadi sudah lengkap subjek predikat, conjunction subjek predikat. Kalimat nggak ada masalah. Kalau kita lihat titik-titik berada di setelah preposisi. Preposisi itu hanya bisa setelahnya diikuti kata benda. Entah itu kata benda asli, entah itu gerund, entah itu noun phrase atau noun clause. Nah, kalau kita lihat di pilihan ganda, itu ada predikat lagi. Obtain itu predikat, ya, karena dia verb satu. Apalagi yang bawah sendiri itu auxiliary verb. Nah, kalau mau kita masukkan predikat lagi, cari CSP yang fungsinya sebagai noun clause. Ya, betul. Jawabannya yang Charlie, ya. Conjunctionnya noun clause adalah yang how. Seperti itu. Nah, kalau yang Bravo itu pakai conjunctionnya adjective clause. Nggak bisa, teman-teman. Sedangkan sebelumnya bukan kata benda, tapi dia adalah kata preposisi. The basis of itu preposisi. On the basis of itu preposisi, teman-teman. Oke, jadi kita nggak bisa masukkan adjective clause di situ. Kalau yang alpha salah karena nggak ada conjunction. Oke, nanti kalau dibaca, one way scientists classify living organisms is on the basis of how they obtain their essential nutrients. Kalau diartikan, salah satu cara bagaimana para ilmuwan mengklasifikasikan makhluk hidup adalah pada basis atau berbasis pada gitu ya, bagaimana mereka itu mendapatkan nutrisi penting mereka. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, thumbs up teman-teman. Sepertinya belum ada yang menjawab. Nggak apa-apa, kita bahas bersama ya. Cari predikat dulu, di situ ada is used, is commonly used ya, predikat. Subjeknya adalah the name squirrel atau istilah tupai gitu ya. Ada conjunction that yang mana dia sekaligus menjadi subjek, teman-teman. Predikatnya adalah live. Kemudian ada predikat lagi yaitu is, subjeknya it. Berarti di sini kita butuh satu conjunction lagi. Nah, di pilihan ganda yang bukan conjunction cuman yang delta, berarti delta salah. Oke. Alpha, Bravo, Charlie semuanya conjunction, teman-teman. Kalau yang Bravo udah pasti salah ya, yang saya sampaikan tadi, that entah itu yang artinya yang atau yang artinya bahwa, jangan ditasi koma sebelumnya pas seperti ini. Nggak boleh, teman-teman. Oke. Kalau teman-teman menemukan ada koma kok setelahnya that di soal, itu bukan conjunction, tapi itu kata ganti atau kata sifat. Tergantung setelahnya ada kata benda atau tidak. Gitu ya. Dia bukan conjunction intinya gitu. Berarti Bravo nggak bisa, teman-teman. Oke, jadi antara alpha atau Charlie. Alpha, whether itu conjunction yang dipakai oleh noun clause, kata benda. Yang Charlie, although itu adalah conjunction yang dipakai oleh adverb clause. Nah, kita cek di sini kita butuh kata benda atau butuh keterangan. Kita lihat kata benda itu fungsinya cuma dua ya, kalau nggak sebagai subjek, ya objek. Nah, di sini subjek sudah ada. Kemudian live, interest, interest itu keterangan ya, nggak butuh objek. Berarti di sini kita nggak bisa isi pakai noun clause, teman-teman. Karena nggak jelas noun clause nanti di sini fungsinya sebagai apa, ya. Artinya alpha nggak bisa. Jawabannya adalah yang Charlie. Itu nanti jadi adverb clause. Nah, adverb itu di kalimat ada berapapun nggak masalah. Entah itu adverb clause, entah itu adverb yang biasa atau adverb phrase, nggak masalah ada berapapun, it's okay. Yang penting tidak double. Maksudnya tidak double itu sudah ada keterangan waktu ditambahi keterangan waktu lagi. Nggak bisa, kecuali keterangan waktu yang kedua menjelaskan lebih lanjut tentang keterangan waktu pertama, nggak masalah. Seperti itu. Nah, itu nanti kalau dibaca, istilah tupai itu biasa dipakai untuk bentuk-bentuk keluarga Sciuridae yang hidup di pohon. Meskipun dia atau istilah tupai itu sebenarnya sama-sama akuratnya kalau dipakai untuk jenis yang hidup di tanah. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang ya.
Oke, 30 detik sudah habis. Baik, ada jawaban alfa, semuanya menjawab alfa. Ya, betul teman-teman. Jawabannya adalah yang alfa. Alasannya kenapa? Cari predikat dulu. Di situ ada kata was, ya, subjeknya the Bering Land Bridge. Kemudian ada tidak ada conjunction, tidak ada juga predikat lagi, berarti kalimat sudah lengkap. Tapi kalau kita lihat di pilihan ganda itu semuanya ada predikatnya. Kecuali yang delta ya, berarti delta otomatis salah teman-teman. Ada conjunction tapi setelahnya nggak ada subjek predikat. Ya kan? Nah, sir, bukannya itu pemendekan. Nah, kalau pemendekan noun clause itu nanti harus to verb 1 setelahnya. Kalau pemendekan dari adverb clause itu nanti setelahnya entah verb ing, entah verb 3, ya. Nah, tapi di situ bukan verb ing atau verb 3 ataupun to verb 1, berarti itu bukan pemendekan, teman-teman. Kemudian juga sebelumnya ada of ya, nggak mungkin setelahnya adverb clause, pasti noun clause. Oke. Nah, berarti jawabannya yang satu-satunya yang benar hanya yang alpha karena di situ ada conjunction what sekaligus dia menjadi subjek ya. Nah, sedangkan yang Bravo nggak ada conjunction nggak bisa, Charlie juga nggak ada conjunction nggak bisa. Sedangkan di soal sudah ada predikat, Bravo sama Charlie ada predikat lagi. Nah, jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau diartikan, the Bering Land Bridge adalah sebuah daratan luas atau hamparan luas gitu ya, di zaman es yang menghubungkan Siberia dan Alaska di area dari yang sekarang ini adalah Selat Bering. Jadi sekarang udah ada airnya, jadi selat teman-teman. Kalau dulu itu daratan, seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silakan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang ya. Silakan. Oke, thumbs up teman-teman. Baik, ada jawaban alfa, alfa dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab alfa. Mari kita cek. Seperti biasa di situ ada predikat has ya, teman-teman. Subjeknya adalah the wood. Kemudian tidak ada predikat lagi ya. Finish di sini verb 3, teman-teman. Jangan tertipu dengan kata when. When ini nggak perlu dianggap karena setelahnya tidak ada subjek predikat. Ya kan? Sedangkan when itu harus ada subjek predikat setelahnya. Nah, ini berarti sudah dipendekkan. Itu sebenarnya when kemudian subjek predikat, predikatnya pasif. Ketika dipendekkan tinggal conjunction sama verb 3. Itu aturan pemendekan dari adverb clause yang tadi kita bahas terakhir tadi ya. Nah, berarti kalimat sudah lengkap, teman-teman. Kalau kita lihat di pilihan ganda itu ada predikat lagi ya kan? Atau ada subjeknya gitu. Atau ada conjunction. Nah, kalau yang delta udah pasti salah ya, teman-teman. Itu conjunctionnya ada dua. Ada that, ada which. Nggak bisa. Kalau yang Charlie ada conjunction, tapi nggak ada subjek predikat setelahnya nggak bisa. Kalau yang delta, nah hati-hati teman-teman. Which itu conjunction yang bisa sekaligus menjadi subjek. Kalau predikatnya is, itu kan nggak butuh objek. Maka yang harus hilang adalah subjeknya. Jadi Bravo itu salah karena tetap ada subjeknya. Itu harusnya subjeknya hilang, teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang alpha itu ada conjunction which yang mana dia sekaligus menjadi subjek. Oke, nanti kalau diartikan kayu dari pohon ceri hitam yang asli dari Amerika Utara memiliki warna coklat kemerahan dan lapisan yang hangat maksudnya halus ya, lapisan halus ketika ketika selesai diproses. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor terakhir. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban alfa, ada juga jawaban delta. Mari kita cek teman-teman.
Seperti biasa, kita cari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 2, yaitu kata launched. Subjeknya itu adalah kata the first canal, artinya terusan pertama kali. Nah, sudah ada subjek predikat, tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Kita cek pilihan A, B, C, D ya. Yang alpha ada conjunction which yang mana dia sekaligus menjadi subjek ya, tapi setelahnya tidak ada predikat, teman-teman. Alpha tidak bisa ya. Loser build itu bukannya predikat ya. Nah, build itu verb satunya pakai D, teman-teman. Artinya adalah mendirikan atau membangun. Mendirikan atau membangun itu adalah kata kerja yang butuh objek. Sedangkan kalau teman-teman lihat di setelah titik-titik tidak ada objek, dia nabrak preposisi. Artinya ini bukan artinya membangun tapi dibangun. Dia pasif, ini verb 3 teman-teman. Verb 3 tidak bisa jadi predikat. Jawabannya bukan yang alfa ya. Kalau yang bravo di situ setelahnya N itu ada verb 3, sebelumnya nggak ada verb 3. Bravo nggak bisa. Sebelumnya titik-titik itu kan nggak ada verb 3 teman-teman. Oke, bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada predikat lagi, tapi nggak ada conjunction yang menghubungkan. Nanti ada dua predikat di situ ya kan. Jadi Charlie nggak bisa. Jawabannya adalah yang delta teman-teman. Nah itu verb 3. Itu pemendekan dari which was built. Itu sebenarnya sebelum dipendekkan atau sebelum direduce itu adalah which was built. Nah karena dipendekkan jadinya tinggal built aja. Ya karena predikatnya pasif. Jadi sama, kita bilang the first canal in the United States which was built atau the first canal in the United States built on the Connecticut River to bypass a waterfall launched an era of canal building. Kalau diartikan, terusan pertama kali di Amerika Serikat yang didirikan di atas sungai Connecticut untuk melintasi sebuah air terjun, mengawali sebuah era dari pembangunan kanal. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang anak kalimat atau dependent clause ya, teman-teman. Dan kita juga kenalan tentang conjunction yang penggunaannya agak unik, yaitu dia bisa merangkap menjadi subjek sekaligus alias setelahnya diikuti predikat langsung nggak apa-apa, teman-teman. Ya, karena setelahnya harus hilang entah subjek entah objek. Ya, nah tadi yang saya minta untuk difoto tadi sama teman-teman. Nah, kemudian kita juga sudah belajar tentang pemendekan anak kalimat. Nah, mungkin sebelum kita tutup, ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan. Sepertinya aman ya, teman-teman. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri. Thank you so much for today, guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good day, guys. See you next time.